Saya mirip Ustadz Nazar, ibu-ibu mohon maaf, cenama mirip si Nazar KDI, mirip emang? Ya Allah mohon maaf, kalau Nazar KDI apnya idahku suka sama soal imam MNC TV. Saya mau balik suka ceramah, masa lagi ceramah harus sambil joget? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Amin. Tadi ada yang kedengeran ibu-ibu. Oh itu ustadznya. Oh kok agak gembil ya, itu imut-imut ya. Mohon maaf, saya jawab sama pantun ibu. Kang Emil beli rambutan, walaupun gemil sebenarnya milik Aldebaran. Aku merindu. Mohon maaf sekarang ya Allah. Maka pantas pantun mengatakan begini ibu, mohon maaf ya. Kuda yang mana? Kuda yang mana Tuan senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Surga mana yang kau ingini? Kuncinya ngaji juga sembahyang. Jalan-jalan ke kota tua. Jangan malu pakai Honda Supra. Kalau ingin hidup bahagia, hormati guru dan orang tua. Betul? Betul? Ayo kita ulang lagi dari awal. Syukuran Kiai 4 bulanan, manakiban, selamatan Roma, ada yang ngelahirin bidan. Belum pernah saya lihat Kiai ikut persalinan, belum pernah. Kirain gitu misalkan ada gitu, ada ibu-ibu yang mau melahirkan, sampingnya ada Kiai, ayo ibu ya tarik 1, 2, 3, nggak ada. Imal akhlaq. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da' walhamdulillahi rabbil. Puji syukur yang teramat besar kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kenikmatan beribu-ribu nikmat kepada kita, jasmani, rohani. Yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, yang mana mudah-mudahan segala apa yang Allah berikan kepada kita, mendidik, membina, membimbing kita semuanya menjadi hamba Allah yang gampang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada penjunjung agama Islam. Silahkan. Ayo sob, iklan dulu. Karena ceramah kali ini disponsori oleh Floridida, Pucuk Harum, Cleo, Isoplus. Baik. Apalagi itu lupa tadi itu. Kita haturkan kepada baginda yang amat sangat mulia, yang menjunjung agama, yang membawa umat Islam ke ranah tingkat kenikmatan ibadah, yakni baginda Nabi Yuna Muhammad Hadratil Mukarramin wal Mukhtaramin, para alimin ulama, para kiai, para ajengan, para ustadz, wabil khusus guru saya di sini, Mudirul Ma'had Pondok Pesantren Al-Azhar Al-Raiba. Abah, mudah-mudahan kita doakan abah guru kita semua di sini, para dewan guru, terutama teman saya berikut senior saya, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Azhar Al-Raiba, yaitu Kiai Rahmat, yang luar biasa. Saya kontekan sama beliau itu dari WA abah, dan ketika bertemu sekarang saya kaget. Saya pikir tadi Nikola Saputra, ternyata itu Kiai Rahmat, yang alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semua di sini, kiai kita semua di sini selalu ada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita doakan barakallahu fi ilmihim amin. Barakallahu fi rizkihim amin. Barakallahu fi tuli hayatihim wa auladihim amin. Ya Allah ya Rabbal. Timbul sebuah pertanyaan, kenapa
setiap mubalik, pidato, orang yang berpidato, orang yang berceramah, orang yang sambutan menyimpan indikator paling atas untuk penghormatan dan ta'zim kepada para kiai, para ustadz, para ulama. Karena dari merekalah ada ilmu agama, dari merekalah ada keikhlasan rida doa, dari merekalah kita tahu bagaimana cara baca Quran, bacaan wudu, bacaan sholat, tahu agama. Itu karena wasilah perjuangan para guru, para ustadz, para kiai. Mohon maaf, saya ingat waktu kecil belajar ngaji diajarin sama kiai waktu kecil, waktu segede tata itu yang makan es krim itu segede itulah. Ibu mohon maaf ya Bapak, waktu kecil kan kita kalau belajar baca Quran itu diejah, betul tidak? Betul tidak? Gini, awa patah a, bawa patah baab. Yang kompak, awa patah a, bawa patah baab, bawa patah ba, bawa patah ba, bawa patah ba, bawa patah ba, siwa kasrosi, yawa patah ya, bapasi. Iya. Apalagi ketika kita selesai baca Al-Quran bisa iqra, kita ningkat kepada baca juz amma kepada Al-Quran, Al-Quran menghafal Quran, memahami maknanya. Itu karena wasilah perjuangan para kiai. Bahkan kalau kita nanti hidup bermasyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak hidup bermasyarakat, pasti 1 menit, 1 detik setiap hari pasti perlu dan butuh sama kiai. Betul. Apalagi nanti kalau misalkan nih ada yang pulang dari sini, di rumahnya ada yang meninggal, nggak mungkin manggil orang yang besar badannya, kumisan, belah sini tato naga, belah sini tato tengkorak, di pantat upin-ipin, bikinnya betul enggak, tapi manggil kiai. Betul. Ayo kita absen. Ada yang meninggal manggil kiai, nyolatin kiai. Ayo nyolatin kiai, ngapain kiai, mandiin kiai, ngegotong mayit kiai. Masa kiai lagi? Mohon maaf, saya belum pernah seumur hidup saya lihat kiai ngegotong mayit. Peci kopea samping sorban ngak kasihan ngap. Betul. Ayo kita ulang lagi dari awal. Syukuran kiai 4 bulanan, manakiban, selamatan Roma, ada yang ngelahirin bidan. Belum pernah saya lihat kiai ikut persalinan, belum pernah. Kirain gitu misalkan ada gitu, ada ibu-ibu yang mau melahirkan, sampingnya ada kiai, ibu ya tarik 1, 2, 3, nggak ada. Tapi mohon maaf, kadang kalau misalkan ada yang susah untuk melahirkan, dibawa ke rumah sakit susah, dibawa ke puskesmas susah, ke bidan susah, pada akhirnya minta air doa sama kiai. Betul? Kayak ada Bu yang di rumah saya, di kampung saya, tiba-tiba malam-malam ngetokin rumah kiai, ada itu ibu-ibu. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa itu di luar? Ini saya Wah Haji. Siapa? Lilis Wah Haji, orang Tonggo Wah Haji. Oh, Lilis. Buka tuh pintunya Wah Haji, dingin di luar teh ini teh. Sebentar, dibuka pintunya sama Wah Haji. Cekrek. Silakan masuk. Ada apa? Gini Wah Haji, minta tolong Wah Haji. Tak biasa kalau ibu-ibu ada butuh sama kiai, duduknya miring dikit, ininya kayak gini deh. Gini Wah Haji, anak saya itu mau ngelahirin Wah Haji, perempuan, udah nikah 1 tahun Wah Haji, sekarang itu mau ngelahirin. Oh, susah ngelahirnya. Iya Wah Haji, anaknya tuh nggak bisa keluar-keluar, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, nggak mau keluar-keluar Wah Haji. Oh, bawa airnya, bawa Wah Haji, ini nih ada di gelas Wah Haji. Oh gitu. Coba saya cobain dulu airnya ya, takutnya ada apa-apa. Silahkan Wah Haji, boleh dicobain airnya sama Wah Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata airnya alhamdulillah, ini namanya air murah. Kemudian airnya diambil sama Wah Haji, kemudian ditiupin sama Wah Haji sambil baca doa.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai was-sami'ul 'alim. Silahkan minumin sama anaknya. Alhamdulillah, anaknya si ibu yang mau ngelahirin, alhamdulillah lancar bisa ngelahirin, sebab wasilah doanya Kia. Bukan cuma lahiran ya Allah, sampai ada yang kesurupan malam-malam ngetok di rumah Wah Haji, rumah Kiai, sebab anaknya ada yang kesurupan. Wah, itu lupa salam. Wah Haji, ada apa ini teh? Anak saya kesurupan Wah Haji, cepetan Wah Haji. Iya, sebentar tungguin. Wah Haji sampai lari ke rumahnya itu si ibu. Ternyata betul, di rumahnya anaknya sedang kesurupan. Ai macan hidung. Kopi mana, kopi pahit mana. Nah, makanya yang saya heran gitu, aneh. Kalau yang kesurupan selalu minta kopi pahit. Saya belum pernah ngeliat yang kesurupan pengen mixu, belum pernah. Pasti minta kopi pahit, didoain sama Wah Haji. Alhamdulillah, yang kesurupan bisa sembuh sama doa wasilah keberkahan Kiai. Alhamdulillah. Maka saya doain mudah-mudahan guru-guru kita semua, abah di sini, guru-guru kita semua senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Luar biasanya yang amat saya hormati dari Allah, muliakan orang tua, wali murid, bapak-bapak, ibu-ibu, dan yang saya banggakan adalah santriawan dan santriawati Al-Azhar la Roiba. Saya mau tanya, santri ada? Santri ada? Santri ada? Santri siap? Siap. Kemana siap? Pulang. Mohon maaf, kadang-kadang mohon maaf ada yang selalu merendahkan santri, betul tidak? Jangan mau sama santri, jangan mau suram masa depan nikah sama santri mah. Paling kamu nanti makan cuma dikasih makan kuliah sama kulhu saja. Mohon maaf kalau ada yang bilang seperti itu. Jangan jawab sama dalil, jawab sama pantun saja. Jalan-jalan ke Salabintana, baliknya balik kue donat. Walaupun santri pandang sebelah mata, tapi pikiran dunia akhirat. Masya Allah. Betul. Makanya saya persiapan kesini ngapalin dari kemarin. Ini ada syair buat santri. Mau dengerin tidak? Boleh. Santri orangnya suka ngaji, hobinya makan teri, dicocol sambal terasi. Santri mengharap ridho kiai dan juga ridho ilahi. Betul? Mohon maaf kadang-kadang ya Allah ya Robbana, jangan mau sama santri. Santri mah setiap hari itu tukang buduk, tukang bisul. Ada yang buduk ada. Setiap hari ngegitar, ngegitar. Aduh, meni araratu, gitar araratu. Mohon maaf ibu, saya juga mantan santri di sini. Mantan santri juga saya pernah di Patat itu bisu 17. Itu kalau misalkan mau ngaji ngelogat kitab itu duduk juga minta ampun ya Allah. Tapi mohon maaf, jangan sampai gundah gulana, jangan sampai pesimis. Itu merupakan syarat. Surutul kiai salah satu syarat jadi kiai ada 3. Al-awwalu, nomor pertamanya al-budugu, itu budug. Asani yang kedua al-kurafu, itu kuraf. Asalis yang ketiga al-bisulu, itu bisul. Paham masihatu, maka adapun supaya sehat al-gosoku bil-lajai, gosok pakai raja, pariu-pariu maka perih, itu bisul. Tapi alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Santriawan santriawati Larai Al-Azhar mudah-mudahan jadi santri penerus bangsa, agama dan negara. Saya yakin 5, 10, 15 tahun yang akan datang Indonesia pasti membutuhkan santri. Tepuk tangan untuk santri. Mohon maaf sebelum saya lanjut, saya juga ingin dapat keberkahan pesantren ini. Tadi saya mendengar luar biasa para santriawan santriawati berlomba mengumandangkan sholawat, berpidato 3 bahasa, berdrama tadi luar biasa. Saya pun ingin mengajak sholawat kepada hadirin semuanya. Saya tanya, kira-kira kalau sholawatan dulu siap tidak? Sholawatan dulu siap tidak?
Baik, kita mulai selawatannya. Allahumma sholli wa sallim. Sebab apa? Masalla ala salawatin Nabi. Barang siapa orang yang berselawat kepada Nabi, wa rafa'a sautahu, meninggikan suaranya, mengencangkan suaranya, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya masuk surga. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi Allahul kafi kafi qasadana wajadana likullil kafanal wa ni'mal alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Lanjut. Kalau lihat jam ini udah jam 1 kurang 2 jam setengah. Kira-kira kalau misalkan saat di sini para jamaah diajakin ngaji sejam kuat nggak? Sejam kuat nggak? 2 jam kuat nggak? 3 jam kuat nggak? Alhamdulillah. Berarti santri masyarakat di sini ahli nggak bohong. Kira-kira aja ngaji sampai 4 jam tuh. Mohon maaf, yang penting mah ngaji ringkas padat jelas. Semuanya di sini pulang bawa ilmu, saya pulang bawa amal. Ya Allah, amplop. Mohon maaf. Saya enggak diajarin suka sama amplop, saya mah sukanya sama doa. Doain makanya. Kita masuk ronde yang pertama. Saya berdiri boleh? Boleh. Awas tuh, itu udah lihat itu mau balik atau Ultraman itu. Gamisnya orang silver. Sekarang kita jauh-jauh datang di sini. Kita duduk, kita bermuajahah, bermusafahah, tiada lain dan tiada bukan. Kita niatin di sini untuk apa? Untuk tolabul karena tolabul ilmi itu sangat berat godaannya. Setan lebih suka ngegoda orang yang salat sunnah 1000 rakaat tanpa ilmu dibanding orang yang salat sunnah 2 rakaat tapi dengan ilmunya. Maka mohon maaf, bila mana ada rasa malas, rasa capek untuk mengaji, untuk tolabul ilmi, silahkan tanamkan dalam hati kalian hadis Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa orang yang keluar untuk mencari ilmu, ketika berjalan keluar, ketika sedang mengaji, pulangnya, maka pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Bertendensi dan selaras dalam Al-Quran bahwasanya orang yang meninggal dalam keadaan jihad fisabilillah, maka pahalanya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kita urut hadisnya, tertera dan termaktub dalam kitab Tanbihul Qaul karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, ada bab nomor 1, babul fadilatul ilmi wal ulama, julusuka fi majlisal ilmi sa'atan la tamassu qalaman wa la taktubu harban. Duduknya orang yang sedang ngaji, duduknya orang yang sedang tolabul ilmi, la tamassu qalaman wa la taktubu harban, tak bawa pulpen, gak bawa buku, cuman sejam, maka pahalanya sama dengan memerdekakan 1000 hamba sahaya. Subhanallah. Kita urutin lagi ke bawah, man nadhara aliman, barang siapa orang yang melihat kiainya, yang melihat ustadznya, melihat alimnya yang sedang ngajarin ngaji, bi aini rahmah, dengan mata kasih sayang, bi aini ta'zim, dengan mata mengagungkan, maka pahalanya sama dengan sedekah 1000 kuda perang. Alhamdulillah. Apalagi kalau yang dilihatnya ustadznya agak ganteng. Ganteng nggak? Ganteng nggak? Mohon maaf, tadi kata MC, mana MC tuh? MC, mana MC?
Itu MC mohon maaf, kamu agak mirip kalau yang lagi viral sekarang itu agak mirip teh. Kukruk. Kukruk. Agak mirip tuh. Ikat teh Ustaz saya mirip Ustaz Nazar. Ibu-ibu mohon maaf, cenah mirip si Nazar KDI mirip emang? Ya Allah mohon maaf, kalau Nazar KDI maafnya Indah aku suka sama Soal Iman MNC TV. Saya mau balik suka ceramah. Masa lagi ceramah harus sambil joget? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Amin. Tadi ada yang kedengeran ibu-ibu. Oh itu ustadznya. Oh kok agak gembil ya, itu imut-imut teh. Mohon maaf, saya jawab sama pantun ibu. Kang Emil beli rambutan, walaupun gemil sebenarnya milik Aldebaran. Aku merindu. Mohon maaf sekarang ya Allah Abah. Sekarang tuh balik macam-macam. Saya tadi ngobrol sama Kiai Rahmat. Tahun kemarin katanya Ki Pitung, tahun kemarin katanya Ki Tongkat. Bahkan teman saya setahun banyak balik itu yang laku nama samaran. Ada namanya Ki Puso, Ki Toronton, Ki Asbes. Yang saya heran ada teman saya di Bogor namanya Ki Uncal. Itu ceramah kayaknya sambil uncal-uncalan tuh. Ah ya Allah ya Rabbana. Doainlah mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin ya Rabbal. Amin. Sekarang saya mau tanya, nih santriawan, kuncinya bahagia apa? Kuncinya bahagia apa? Bahagia apa? Mah molototah. Apa kuncinya bahagia? Kuncinya bahagia ya ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Pengen bahagia di dunia harus dengan ilmu. Bahagia di akhirat harus dengan ilmu. Bahagia keduanya harus dengan ilmu. Maka pantas pantun mengatakan begini ibu, mohon maaf ya. Kuda yang mana? Kuda yang mana Tuan senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Surga mana yang kau ingini? Kuncinya ngaji juga sembahyang. Jalan-jalan ke kota tua. Jangan malu pakai Honda Supra. Kalau ingin hidup bahagia, hormati guru dan orang tua. Betul? Sekarang kita masuk ronde yang kedua. Kita sekarang berkumpul di sini dalam ranah rasa cinta yang amat sangat besar kepada baginda Nabi Muhammad. Timbul sebuah pertanyaan santri, apa itu cinta? Apa itu cinta? Kukru. Cinta itu kalau kata santri begini ibu-ibu, syai'un la yura wa la yumassu walakin yuhassu. Cinta itu tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa diraba oleh tangan, tapi cinta tatkala namanya disebutkan bergetar dalam dada, itu yang namanya cinta. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, tidak pernah mencium tangan Nabi, tidak pernah bersama dengan Nabi, tapi ketika nama Nabi disebut Sallallahu Alaihi Muhammad, bergetar hati kita. Itulah yang namanya cinta yang sejati. Saya mau tanya, ada sahabat Nabi yang amat sangat cinta sama Nabi, bahkan pengen hidup di surga selamanya sama Nabi. Siapa namanya? Hadiah nih. Ayo sambil saya nunggu nih, ada hadiah. Bila. Baik, sekarang saya lanjutkan, mungkin nanti hadiahnya di akhir saja. Sahabat Nabi begini, ada sahabat Nabi yang amat sangat cinta dengan Nabi, bahkan dia itu kesehariannya tidak melakukan apapun, hanya melihat tingkah laku Nabi, sunnah Nabi, cara Nabi. Cara Nabi makan dia ikutin, cara Nabi tidur dia ikutin, cara Nabi sholat dia ikutin, cara Nabi berbicara dia ikutin. Dia itu kesehariannya kalau sholat di Masjid Nabawi itu sebelah kanan selalu di situ. Bahkan sampai ketika lama bertemu tidak dengan Nabi, dia itu sampai badannya kurus, wajahnya seperti orang yang sedang lesu, sedang sakit,
Sampai Nabi bertanya, wahai sahabatku, kenapa wajahmu seperti orang yang sakit? Apakah kau sakit? Tidak ya Rasul. Wahai sahabatku, kenapa badanmu kurus? Apakah kau tidak makan? Tidak ya Rasul, saya makan gemul selalu ya Rasul. Wahai sahabatku, kenapa kau sekarang sampai kelihatan seperti ini? Apa yang kau pikirkan? Dia menjawab, sahabatnya nama adalah Sauban. Dia menjawab, ya Rasul, aku ini sampai kurus seperti ini. Aku ini sampai seperti orang yang sakit. Aku berpikir, kalau malam aku bertemu denganmu, pagi aku tidak bisa bertemu denganmu, malam aku bisa bertemu denganmu. Kalau aku bertemu denganmu pagi hari, malam aku tidak bertemu denganmu, aku bisa bertemu denganmu pada siang hari. Tapi bagaimana ketika nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kau mendapatkan predikat tertinggi dalam surga, sedangkan aku hanya sahabatmu? Apakah aku masih bisa bersama denganmu di surga? Kata Sauban. Tiba-tiba turunlah ayat lewat malaikat Jibril, surat An-Nisa ayat 69. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapapun laki-laki perempuan yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka dia akan mendapatkan tempat terbaik di surga bersama para anbiya wasiddiqin wassalihin. Maka kalau ingin bersama-sama dengan Rasul di surga, kita itu harus taat sama Allah Subhanahu, taat sama Rasul Sallallahu Alaihi. Bagaimana kita tidak harus bersyukur? Kita bisa enak ngaji di sini atas perjuangan Rasul. Kita bisa nikmat ngaji atas perjuangan Rasul, nikmat belajar sholat atas perjuangan Rasul. Islam tersebar ke berbagai macam pelosok dunia atas perjuangan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya mengajak flashback sejarah ke belakang. Dulu sebelum Rasul ada di alam dunia, Mekah itu terkenal dengan kejahiliahannya, betul? Mekah itu terkenal dengan kebodohannya. Bahkan pada kala itu yang kaya makin kaya, yang miskin makin perbudakan terjadi di mana-mana. Bahkan pada hari mohon maaf, pada kala itu wanita ditakdirkan dilahirkan hanya untuk melahirkan saja. Wanita tidak ada harga dirinya di mata seorang pria. Bahkan saking wanita tidak ada harga dirinya, pernah Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam pernah membunuh anak perempuannya, saking aib memiliki seorang anak perempuan. Rasul datang menyempurnakan risalah agama. Rasul mengangkat harkat martabat seorang wanita, bahkan 3:1. Hormati ibumu, lalu bapakmu. Wanita sangat disayangi oleh Allah, wanita sangat dicintai oleh Rasul. Maka sekarang saya mau tanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah mana? Sebelah mana? Sebelah kiri, dekat dengan hati. Sekarang kita logikakan dengan sederhana. Kenapa Allah tidak menciptakan wanita dari tulang kepala Nabi Adam? Karena sejatinya wanita tidak ditakdirkan untuk memikirkan beban keluarga. Kenapa Allah tidak menciptakan wanita dari tulang bahunya Nabi Adam? Karena sejatinya wanita tidak ditakdirkan untuk memikul beban keluarga. Kenapa Allah tidak menciptakan wanita dari tulang tangannya Nabi Adam? Karena sejatinya wanita tidak ditakdirkan untuk dipukul, direndahkan harga dirinya. Kenapa Allah tidak menakdirkan wanita diciptakan dari tulang kakinya Nabi Adam? Karena sejatinya wanita tidak harus direndahkan, diinjak-injak kehormatannya. Tapi wanita Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri, dekat dengan hati. Sejatinya Allah menciptakan wanita untuk disayangi dan dicintai. Itu adalah wanita. Tepuk tangan atau untuk wanita. Maka untuk para laki-laki mohon maaf, kita itu harus sayang sama wanita. Karena perempuan makhluk yang disayangi oleh Allah, dicintai oleh Ros. Wanita itu adalah makhluk yang lemah lam. Karena wanita itu adalah makhluk halus. Juri halus. Mohon maaf. Sekarang saya mau tanya kembali,
Allah itu tidak menyimpan surga di bawah telapak kaki seorang nabi. Allah tidak menyimpan surga di bawah telapak kaki para kiai, tapi Allah menyimpan surga di bawah telapak kaki seorang wanita yang mulia, yaitu seorang ibu. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki seorang ibu. Mohon maaf, kadang seorang ibu itu bukan cuma doa betulnya saja, doa salahnya juga Allah kabulkan doa seorang ibu. Ada keriduan dalam diri seorang ibu. Kalau misalkan kita flashback ibu-ibu ke belakang, waktu dulu rumah sakit belum ada, apotek belum ada, seorang ibu itu luar biasa bisa jadi obat untuk anaknya. Saya pernah bermain-main sampai kebentur tiang, sampai benjol segede bola pingpong di sini. Pada kala itu betadin belum ada, obat-obatan untuk peredam luka belum ada. Tiba-tiba ibu saya langsung mangkuk saya, kemudian dia jilat kening saya yang tadinya benjol, dijilat sambil baca selawat, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah 3 hari sembuh, kembali itu benjol. Mendadak ludah seorang ibu jadi betadin waktu itu. Bahkan pernah ada, saya pernah waktu itu masuk angin sampai kembung perut saya. Obat angin anak tidak ada, angin anak tidak ada. Itu ibu langsung ke dapur ngambil minyak tanah, kemudian diusapin ke perut saya sambil pakai jampe orang tua begini, cakakak cibengbeng keluar angina dibalur di beueum hitut jadina brut weh cager. Pernah ada seorang anak yang batuk, siang batuk, sore batuk, malam batuk, gak berhenti. Itu ibu langsung ke dapur, ngambil ketuncar, bawang putih, bawang merah, ladaku, kemudian diulek, dimasukin ke anaknya. Alhamdulillah 3 hari anaknya meninggal. Atau masa ada batuk sama ketuncar nggak nyambung. Mohon maaf, sekarang saya di sini membuat pengumuman, tolong catat. Untuk para santri, para masyarakat, atas nama Allah saya katakan, demi Allah, sekali-kali kita menyakiti hati seorang ibu, belum minta maaf sampai berderai air mata di keningnya, kita nggak minta maaf, di alam dunia akan merasakan susahnya rezeki untuk hidup kita. Kita dengan gestur kita, dengan ucapan kita, nggak minta maaf sama orang tua, sampai sakit, pedih hati seorang ibu kita enggak minta maaf, demi Allah di alam dunia akan Allah berikan kesusahan dalam rezekinya. Na'udzubillahi min